Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang kondisi dengan cara menggunakan switch. Switch statement. Untuk menggunakan switch statement, di mana kegunaannya adalah untuk memilih satu dari pilihan-pilihannya yang sudah kita siapkan. Sintaknya kayak gini. Switch, kemudian ada kondisi, kondisinya itu sama kayak kondisi if, tapi lebih ke nanti pencocokan kondisinya itu kita masukkan ke case. Jadi expression ini adalah nilai yang mau kita cek, nilai yang mau kita bandingkan, sedangkan pembandingnya atau nilai yang akan kita bandingkan itu ada di dalam case. Entah itu di case pertama, entah itu di case kedua, di case ketiga, di case seterusnya. Kalau nggak ada yang cocok, nanti default atau else-nya yang akan dieksekusi. Kemudian sebagai catatan bahwa setiap akhir case, kita harus tambahkan break sebagai tanda berakhirnya pilihan atau sebagai tanda berakhirnya blok kode tes tersebut. Kalau kita nggak tambahkan break, maka case selanjutnya akan dieksekusi. Misalkan di sini nggak dikasih break. Nah, blok kode yang ada di dalam Y akan dieksekusi juga sampai terakhir bahkan. Kalau hampir semuanya nggak ada pakai break, sampai ke default juga bahkan eksekusi. Gitu. Bukan salah satu, tapi semuanya dieksekusi. Kalau nggak ada break, nggak ada pemisah gitu. Contohnya ada pengecekan hari di sini. Kita copy. Akhirnya ini sebaran. Oh ya, using namespace std. Thursday. Kenapa bisa Thursday? Nilai day itu adalah 4. Kemudian ada switch case. Kita cek nilai day. Case-nya di sini ada 1 sampai 7. Case 1 sampai 7. Kalau misalkan nilai case-nya 1 atau kalau day ini ternyata dia adalah nilainya 1, maka kita akan see out Monday. Kemudian break top biar case selanjutnya di-ignore. Tidak dilanjutkan, tidak dieksekusi. Kalau ternyata day itu adalah 2, maka Tuesday. Kalau day itu adalah 3, Wednesday. Sampai ke hari ke-7, Sunday. Cuma di sini nggak dipakai default. Default itu sama kayak else, opsional untuk pembuatannya. Oke. Kita coba kalau ganti day-nya jadi 7. Running, maka Sunday. Sesuai yang ada di sini. Oke. Gimana kalau misalkan kita tambahkan kita ganti day-nya ini tidak ada yang sama. Di sini kan 1 sampai 7. Misal kita kasih 0 atau kita kasih lebih dari 7 atau 8 gitu. Ini lebih nggak ada case yang sesuainya. Ketika di print, ketika kita run, tidak ada yang ditampilkan ke output. Kenapa? Karena case-nya nggak ada yang match, nggak ada yang sesuai. Gitu. Gimana kalau kita misalkan pengen, kalau nggak ada yang sesuai, kita kasih atau kita print output, kasih kata-kata misalkan they tidak atau they invalid gitu, atau tidak terdeteksi, atau tidak tidak match atau apa gitu, tidak ada yang match gitu misalkan. Bebas lah kata-katanya. Nah, pembuatannya atau penempatannya itu di dalam break. Sorry, di dalam default. Default.
ini saya nggak bisa modifikasi tabnya berapa barisnya. Oh ya, bisa dipakai spasi aja. Default, kita akan see out, tidak ada data yang match atau yang sesuai. Kita break lagi, running. Muncul tidak ada data yang sesuai karena nilainya 8 dan di case nggak ada, cuma sampai 7. Tapi kalau kita ganti lagi ke yang sesuai misalkan 4, maka akan menampilkan yang case-nya saja Thursday. Kita coba break-nya nggak ada. Misalkan ini kan di 4 ya, D4 itu Thursday. Break-nya kita hapus. Gimana kalau kayak gini? Kita coba run. Nah, yang selanjutnya itu akan dieksekusi. Jadi Thursday, terus ditambahkan lagi Friday. Jadi ada 2. Cuman di case 5 ini ada break, oh berarti di stop. Gitu. Tapi kalau kita misalkan hampir semuanya nggak ada break kayak gini, atau contoh kita breaknya cuma simpan di default aja, ketika di run, maka ini akan dieksekusi sampai terakhir, sampai default, sampai ketemu break. Thursday ditampilkan, Friday ditampilkan, Saturday, Sunday, tidak ada data yang sesuai. Semuanya ditampilkan. Karena nggak ada break. Ketemunya di Thursday. Di Thursday itu nggak ada break ya, otomatis. Case selanjutnya dieksekusi. Case 5 dieksekusi, lanjut case 6 dieksekusi, case 7 dieksekusi, default dieksekusi. Berbeda dengan if else yang menggunakan kurung kurawal, atau else if yang ada kurung kurawal juga, dia ketahuan bloknya di mana gitu. Jadi nggak perlu pakai break. Coba karena ini kan di switch case, nggak ada mana blok kodenya mana nggak spesifik, karena nggak ada kurung kurawalnya, maka dipisahkan pakai break. Dan di sini nggak ada breaknya, makanya dianggap satu blok yang sama gitu. Ketika ketemu case 4 yang ini blok kode yang sama. Terus sebagai tambahan break yang di bagian default, di sini bisa tidak berarti. Karena memang default itu penempatannya di akhir. Kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja. Cuman untuk ngikutin standar aja gitu. Jadi kita selalu tambahkan break. Kayak gitu ya. Break lagi semua di case-nya. Gimana kalau misalkan D-nya itu ternyata di case pertama ketemu dan tidak ada break sampai akhir. Oh, itu berarti semuanya. Semua yang ada di dalam case pertama sampai case terakhir termasuk default akan dieksekusi. Gitu. Itu kenapa kita harus pakai break. Biar sesuai blok kodenya. Yang mana yang harus dieksekusi saja. Oke, mungkin tentang penggunaan switch case kayak gini. Dan untuk data, sebetulnya untuk data yang di dalam kondisi switch itu nggak harus integer. Boleh-bolehan, boleh apa, yang lain sebagainya juga boleh. Kayak gitu. Misalkan kita kombinasikan dengan input. Kayak gini. Vout, masukkan nama. Kemudian kita bikin cin untuk satu kata aja, nggak satu baris. Biar sederhana. Bikin variabel string name. Kita masukkan ke name. Kemudian di sini kita return aja. Return now misalkan. Jadi yang kode yang di bawah ini bakal di skip. Karena ketika di return
bukan di stop. Ini kan di dalam fungsi main, maka di stop di dalam fungsi main. Nggak dilanjutkan lagi. 0 ini disesuaikan dengan tipe datanya. Kalau di sini tipe data integer, ya berarti kita harus return 0. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sininya adalah string, maka kita harus return data string. Misalkan kayak gini, double quote atau kata-kata. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan bikin switch case. Switch name. Kita bikin case. Kalau misalkan yang diketiknya itu adalah minta, kita akan ngasih out halo minta gitu ya. Misalkan break. Kita bikin case kedua, coding misalkan halo coding break. Nah, kalau tidak ada kondisi case 2 ini yang sesuai, sorry, default, maka nama tidak dikenali. Kita coba tes running. Switch name is not integer. Name muncul error switch quantity not an integer. Ini adalah karena di C++ switch itu tidak support untuk pengecekan data string. Dia hanya support untuk yang bertipe integer value. Gitu. Makanya di sini di awal itu saya terangkan katanya easy to use, tapi ada beberapa kasus yang sulit kalau di C++ itu. Nah, sehingga kalau teman-teman ketemu kayak gini, maka teman-teman bisa menggunakan if else. Karena di switch C++ itu terbatas. Kan if name sama dengan minta begini kurung kurawal si out dan seterusnya gitu. Untuk penggunaannya teman-teman boleh pakai else if, boleh pakai if aja langsung gitu. Akan di sini coding. Kalau mau digabungkan boleh, berarti digabungkan tambahkan else if. Terus yang terakhir, yang defaultnya kita ganti pakai else. Kayak gini, ini kita komentar dulu. Running, suka nama, minta misalkan, enter, halo minta, kita coba running lagi. Enter, nama tidak dikenali. Ya gitu. Jadi ada kekurangannya kalau di switch. Dia harus bertipe integer untuk menggunakan kondisi switch-nya. Jadi sebagai alternatif, sebagai solusinya gimana? Pakai if else, pakai materi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, gitu aja mungkin di switch case. Sampai ketemu di next video.